bagian penomoran A kapitalnya. Kalau sudah punya anak 1, 2, 3 itu nggak usah lagi dicetak tebal. Jadi yang perlu diperhatikan bab 2-nya kah? Bab 2 misalkan tinjauan pustaka itu yang dicetak tebal sama alasan memilih judul. Dan perlu diingat huruf kapital semua itu sampai ke pendahuluan sini saja. Sudah kalau A ini hanya bagian ini nanda 11 lagi di sini, ini 12 ya. 12. Isinya intinya pokoknya semuanya 12 isi. Tapi beda dengan footnote. Kalau footnote ukuran hurufnya hanya 10. Ini alasan memilih judul nanda salah. Ini seharusnya A-nya saja yang besar, M-nya saja yang besar, dan J-nya saja yang besar. Kalau huruf besar semuanya itu yang ini, bab 1 pendahuluan. Kalau sudah sampai sini, ini hanya capital H word namanya. Nah, ini. Nah, jadi yang belum mengumpul ke Bapak dibenarkan, yang sudah mengumpul melalui ketua kelas atau apa koreksi dulu, baru kirim lagi ke Bapak. Nah, sudah. Selanjutnya penulisan awal prasa kalimat di bawah alasan memilih judul ini. A ini otomatis ini perlu digeser manual ya. A ini habiskan sampai ke titik batas sisi 4 yang atasnya ya. Aturannya kayak ini. Kalau tadi ke sini kelihatan ya di layar ya, di ujung sini. Oke. Hitung di sini 1, ada bar garisnya ini kan. Hitung 1, 2, dan 3. Yang bagian bawah ini digeser ke garis 3. Nah, seperti ini alasan. Ini cuma 2 kali enter ya. Nah, kayak gini. Tadi nada 3 kali enter. Jadi seperti ini. Bab 1 pendahuluan, lalu enternya 2 kali. Baru alasan memilih judul, jaraknya seperti ini. Poin di atas ini kan sudah kita 4433 ya. Lab 4, atasnya 4, topnya 4, right-nya 3, bottom-nya 3. Jadi pas di ujung 4 awal ketikan inilah posisi A-nya. Ini berlaku juga untuk lanjutan bagian B, rumusan masalah, maupun bagian C, tujuan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Baik itu awalannya saja yang besar, sama nanti kayak rumusan masalah, berarti R dan M-nya saja yang besar. Jadi kalau di sini alasan memilih judul. Lalu di mana letak awalan tulisan kalian di bagian alasan memilih judul ini? Jadi perlu diingatkan alasan memilih judul ini kalau di kampus lain biasanya latar belakang atau latar belakang masalah. Tapi kita tidak menggunakan itu. Tapi isinya hampir sama dengan latar belakang masalah penelitian yang ada di kampus-kampus lain. Namanya saja di Sultan Adam itu namanya alasan memilih judul. Lalu Nanda memulai penulisannya ini adalah upaya banding merupakan lembaga. Jadi ini perlu dirapikan. Dirapikan ya. Huruf P ini harus sejajar dengan A. A alasan memilih judul. Jadi bagian A ini tidak ada yang menutupi di bawahnya. Loss. Ya, A-nya kalau ditarik garis lurus ini tidak ada huruf yang sejajar dengan kapital A ini. Lalu P-nya ini sejajar dengan awalan alasan memilih judul tadi, yang dimana barnya hitungannya mulai dari ketiga. Lalu alinea pertama ini
ini hitungannya 1, 2, 3, 4 sebelum angka 2. Jadi, nah, ini yang benar. Ya. Kalau ada kalian tulisan seperti ada layar garis biru ini, berarti kalimat itu salah atau spasinya kebanyakan. Kita tes nih. Kan? Nanda itu setelah itu ini tinggal segini aja. Nah, ini contoh awalan menulis bab 1 pendahuluan. Kita lihat pendahuluannya sudah sejajar center kan. Lalu A ini paling ujung di sini. Lalu huruf sambungan dari alinea baru ini adalah sejajar dengan bagian A ini. Dan ingat, setiap kata miring, kata teleconference ini bahasa asing, ini harus dicetak miring. Seperti itu ya. Saya rasa itu yang ada di bagian bab 1. Kalau sampai seperti ini kosong, jangan sampai kosong. Ini harus disambung, hanya batasnya 2 kali enter saja. Antara rumusan masalah dengan bagian A tadi, alasan memilih judul. Lihat. Nah, ini kan Nanda tidak konsisten, yang tadi salah, yang ini sudah benar. R-nya rumusan masalahnya, tapi ada S ini apa? Nah, kalau tanda tanya itu jangan dispasi di sini. Makanya kalau titik 2 itu harus melekat ya. Makanya ini ada tulisan biru, garis biru ini tanda salah nih, penulisan namanya di Word. Ini rumusan masalah jangan di titik 2. Gini aja rumusan masalahnya, atau kasih titik aja. Kalau harus kasih titik berarti bagian A tadi juga harus dikasih titik. Dan tanda tanya itu melekat di huruf S, jangan di spasi. Seperti itu. Dan ini masih salah susunannya. Ini kan huruf B tadi, berarti dia ini ukurannya masih salah, 15, ini adalah ukurannya 12. 12 saja, lalu ini digeser sampai seperti ini. Nah, 1 ini sejajar dengan R. Nah, seperti ini. Nah, ini yang benar. Ini masih 15 juga, jadi harus semua isi di dalam skripsi itu hurufnya 12 dan spasinya menggunakan spasi 2 spasi. Oke. Nah, jadi tinggal Bapak kalau menjelaskan sampai ini kehabisan waktu nantinya kalau menjelaskan sampai bagian C. Ini bagian C-nya kan ada lagi tujuan dan kegunaan penelitian seperti ini. Ini diubah dulu. Kenapa ada mau diubah ke ini? Jadi 3, kenapa ya? Itu untuk kirim yang belum teredit tuh Pak ya? Belum teredit kali lagi terkirim. Oh, yaudah sampai sini aja lah. Ini nanti disambung yang C-nya tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya metode penelitian dan juga
sistematika penulisan. Sejajar dengan ini juga masih belum pas ininya. Nah, ini masih belum sejajar. Ini harus jangan bertabrakan dengan huruf yang tadi. Nah, huruf A ini nanti ketemunya dengan huruf B. Ini masih salah. Nah, jadi tidak ada gangguan B ini, dia ketemunya sejajar dengan yang A. Sama halnya dengan bagian C nanti, tujuan dan kegunaan penelitian. D-nya adalah metode penelitian dan bagian E-nya adalah sistematika penulisan. Kalau rumusan masalah itu 2, berarti tujuan penelitian itu ada 2 juga. Kegunaan penelitian itu juga ada 2. Jangan mengada-ngada rumusan masalahnya 3 atau membanyaki masalah namanya. Tujuannya juga 3 buting, maka yang di rumusan masalah itu 2, berarti tujuannya juga harus 2. Dan ini yang harus diperhatikan. Lalu sekarang Bapak akan ajarkan kalian sistematika dari alasan memilih judul ini. Jadi alasan memilih judul ini berawal dari keadaan di mana suatu keadaan di masyarakat tidak terpenuhinya suatu kepastian hukum atau tidak terpenuhinya keadilan di masyarakat dalam hal berinteraksi. Namun pada itu, karena negara kita adalah negara hukum dan juga konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945, otomatis alasan memilih judulnya ini harus dulu menguraikan landasan filosofisnya. Setelah itu landasan yuridis, dan landasan terakhir adalah landasan SOS 1945. Kalau terkait pengadilan ini, berarti ada undang-undang kehakiman. Lihat di hal menimbangnya, itu ada unsur filosofisnya dulu, berdasarkan kekuasaan kehakiman, bla 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 bla. Itu adalah unsur filosofisnya yang kalian masukkan di sini. Kalau Nanda ini dia langsung berbicara upaya hukum banding merupakan yang tersedia bagi para pihak yang tidak menerima untuk menolak putusan pengadilan pada tingkat pertama. Ketentuan dimaksud diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang mencabut ketentuan banding yang terdapat di mana nih yang terdapat di pada Hersingskred Reglement atau itu aturan. Namun demikian untuk ketentuan banding bagi yurisdiksi pengadilan tingkat banding ini tidak mencerminkan landasan filosofis dari sebuah judul skripsi. Urutannya itu sebaiknya Nanda mencari dulu di Undang-Undang Kehakiman, karena di sini adalah berbicara tentang suatu putusan hakim yang diupayakan banding oleh yang tidak puas untuk menerimanya, sehingga itu menjadi sebuah aturan di mana cari aturannya adalah Undang-Undang Kehakiman. Lihat di hal menimbangnya, di hal menimbang pertamanya, masukkan di bagian paragraf pertama ini. Selanjutnya, lalu bicara terkait landasan yuridisnya di dalam pengaturan hal banding ini, di mana adakah di hukum acara pidana atau di kehakiman tersebut. Lalu ceritakan berdasarkan Undang-Undang nomor sekian bahwa upaya banding adalah ini. Itu bicara di paragraf keduanya. Lalu baru landasan sosiologisnya ini, suatu peristiwa atau suatu hal
yang mengusik ketidakadilan, yang mengusik keadilan, atau tidak memiliki kepastian hukum di dalam sebuah kita meneliti suatu keadaan tersebut. Lalu ceritakanlah di paragraf ketiga atau keempat kelimanya. Lalu di ujungnya ditutuplah dengan seperti ini. Ini sudah dengan demikian, maka dengan demikian ini agak kurang pas juga. Dengan melihat permasalahan tersebut di atas, maka peneliti ingin meneliti sebuah permasalahan hukum yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul Implementasi Upaya Hukum Banding dalam Perkara Perdata melalui e-court. Ini tulisan miringnya hanya untuk bahasa asing, dan lebih bagusnya lagi ini hanya huruf kapital awalnya saja yang dibuat untuk di judul, karena huruf kapital semua itu hanya tercantum di bab 1 pendahuluan, dan untuk bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 analisis masalah, dan bab 4 penutup. Ya. Oke, itu dulu yang Bapak sampaikan. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Ya, silahkan. Dari siapa nama? Rida, Pak. Sudah mengumpulkah? Belum, Pak. Masih proses, Pak. Ya, masih proses. Oke. Jadi kan, Pak, yang footnote Ya. itu kan, itu kita saya mengutip dari buku loh, Pak. Oke. Nah, ternyata buku ini kita kutip buku tahun 2018. Ya. Ternyata di dalam buku yang hendak kita kutip itu juga kutipan dari buku tahun 1990-an. Itu bagaimana, Pak? Kutip pengarang aslinya aja. Kalau tahunnya, Pak? Tahunnya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kan mengambilnya dari buku itu juga kan, dia, dan juga memang masih relevan, ya no problem, masih ada kaitannya juga dengan skripsi kita, ya tidak jadi masalah. Memang ada yang mengatakan, ada dosen bahwa buku itu harus terbitan dari 5 tahun ke atas di dalam 5 tahun ke bawah untuk penelitian, ya seperti itu. Enggak, Pak. Ya, tapi kan itu memang tidak mutlak, karena buktinya di 2018 itu dikutip lagi oleh tulisan yang pengarang satunya lagi. Sama halnya seperti Bapak nih punya ini ilmu perundang-undangan ini, misalkan ada tulisan dari Atamimi misalkan, itu memang beliau sudah tidak menulis lagi, mungkin karena sudah tua ya, atau misalkan ada dari Sacipto Raharjo yang memang itu relevan masih, dan sekarang masih dipakai. Makanya di dalam buku-buku terbitan yang Bapak beli ini di tahun 2020, baru saja Bapak beli 2022, masih memuat buntut-buntut yang tahun cetaknya adalah tahun 1983, tahun 1979. Itu no problem ditaruh. Ya. Tapi yang jadi masalah nanti kalian kalau mengutip internet, meniru di internet penelitian kalian tahun 2022, mengutipnya kan itu melampirkan waktu aksesnya. Kalian melihat langsung kalian kutip juga footnote-nya di atas itu aksesnya tahun 2018. Masa kalian sudah meneliti 2018 sedangkan 2022 baru SK-nya. Nah, itu yang perlu diperhatikan pada saat menulis footnote tersebut. Begitu, Rida. Berarti kalau kita mengutip dari buku itu, kita kutip footnote-nya juga, Pak lah? Iya. Dan juga perhatikan beda susunan footnote kita berbeda dengan susunan footnote di kampus-kampus lain. Jadi masing-masing mempunyai ciri khas.
dan juga itu pegangannya buku pedoman penulisan skripsi yang sudah Bapak bagikan kan kemarin. Kalau untuk fisiknya kan menunggu di kampus menerbitkan lalu kita baca kalau jadi pegangan, tapi untuk sementara untuk menunggu buku pedoman tersebut Bapak kan sudah Bapak bagikan ke Nanda atau yang lain, sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Itu kan ada penulisan footnote. Kalau ada footnote yang tulisan dari asli, ada pengarang aslinya, kutipan dari kutipan itu namanya, maka kita ambil kutipan yang dari aslinya. Ya. Seperti itu. Nggih, makasih, Pak. Oke. Ulun betakun nih Pak. Ya, silakan Anda. Berganti judul dari normatif dari empiris jadi normatif, Pak. Tapi belum kirim ke Pian nih. Ini Pak, jenis penelitian kan normatif kalau Pak di metode penelitian, Pak. Penolah normatif, bis itu sifatnya deskriptif. Analisis. Yang tipe penelitiannya sama Pak sama sifat, Pak? Beda. Tipe penelitian itu adalah pendekatan kalian mendekatkan dengan seperti apa? Yang kualitatif tuh? Ya, kualitatif atau apa? Bapak lupa. Jadi jenis bahan hukum, Pak? Lain yang kualitatif dulu, Pak? Jenis empiris kan Anda? Normatif. Pak? Normatif. Oh, normatif jenis bahan hukum itu 1 primer, 2 sekunder, 3 tersier. Oh, bahan hukum itu lah, betul balik ulun. Pengumpulan bahan hukum, Pak? Nah, itu sekitar 1 paragraf saja boleh. Pengumpulan bahan hukum adalah bagaimana kalian mengumpulkan bahan hukum tersebut sehingga nantinya di poin ke-6 itu dianalisis dan diolah. Cara kerja kalian dituangkan di dalam situ. Yang nomor 5 tuh, Pak, yang pengumpulan bahan hukum. Ya, nih Bapak kasih contoh ya. Yang perpustakaan gitu loh, Pak. Yang kayak perpustakaan gitu, Pak. Oke, skripsi bimbingan Bapak cari dulu. Mana ya tadi ya? Ada yang Bapak berikan. Oh, yang sekunder tadi itu yang jenis bahan hukum malah. Ya, itu jenis bahan hukum. Nah, ini Bapak kasihkan file Bapak berikan. Bapak share sebentar ya, punya bimbingan Bapak. Iya, siapa? Oke, ini sudah maju juga dia. Nah, begini. Di mana letak landasan filosofisnya? Dulu. Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pendidikan di bidang keolahragaan. Ini judulnya kaitannya apa kemarin ya, Bapak lupa. Urgensi peraturan daerah responsif dan penyelenggaraan keolahragaan. Dia membicarakan masalah bagaimana suatu peraturan daerah untuk penyelenggaraan keolahragaan di daerah seperti PON, karena dia melihat di sini ada peristiwa sering doping yang akhirnya bendera Indonesia tidak berkibar. Itu adalah suatu juga permasalahan sehingga dia meneliti bahwa bagaimana implementasi pengaturan terhadap doping ini sebagai bentuk penyimpangan olahraga. Lalu Bapak suruh dia cari undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan. Dilihat di hal menimbangnya di Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional ini adalah ini adalah unsur filosofisnya. Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas. Jangan bicara doping dulu. Sama halnya Nanda tadi, jangan bicara langsung banding. Misalkan peradilan di negara kita ini pasti ada ditemukan itu di apakah yang di kitab undang-undang jadi kehakiman tadi atau di kitab undang-undang hukum acara pidananya Nanda. Itu kan kaitannya dengan KUHP nantinya. Siapa? Ya, atau KUH Perdata. Itu tuh kasusnya apakah perdata atau pidana? Perdata, Pak. Itu ganti awalnya interpretasi jadi yuridis, Pak. Analisa yuridis. Oh, analisis yuridis. Jangan analisa ya. Kita di sini bahasanya adalah analisis.
Lalu tadi seperti yang Nanda sebutkan tadi, urutannya tadi kan sudah Bapak jelaskan. Nah, baru kita bicara di sini ini landasan filosofisnya. Lalu di sini bicara ke merujuk ke undang-undangnya. Tidak mungkin undang-undang itu, kalau kalian membahas undang-undang, tidak mungkin undang-undang itu berdiri sendiri tanpa aturan pelaksananya, tanpa kaki-kakinya. Jadi dicari juga, kalau kalian membahas tentang undang-undang, pasti harus lengkap dengan peraturan pemerintahnya. Sama dengan hal ini. Peraturan pemerintahnya ada di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan. Karena banyak sekali di undang-undang itu mengatur secara umum yang memerintahkan atau kewenangannya itu diberikan lagi kepada pemerintah untuk membuat suatu kebijakan. Jadi di dalam bab 1 ini selain kalian memuat undang-undang yang kalian bahas, ada juga memuat sedikit berbicara tentang peraturan pemerintahnya. Selanjutnya dalam hal sini Bapak akan lalu dia bicara tentang doping. Nah, doping ini cari di Undang-Undang 3 tahun 2005 ini ada ya pengaturan doping, tapi kenapa Indonesia malah kena sanksi? Seperti dulu kemarin Piala Thomas juara, ini bahkan terancam lagi sekarang karena Indonesia masih belum bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Badan Anti Doping Dunia atau kalau tidak salah WADA ya. Oke. Ini WADA. Oke. Setelah itu ini tadi rumusan masalahnya harus 2. Empiris kah? Normatif kah? Putusan pengadilan kah? Ini harus 2. Tujuannya juga harus 2. Tujuan dan kegunaan penelitian otomatis di sini juga 2. Selanjutnya metode yang seperti Nanda tanyakan tadi, metode penelitian. Jelaskan dulu metode peneliti ini melakukan berbagai metode. Metode adalah apa? Jangan langsung. Lalu jenis penelitian, tinggal dipilih normatif atau putusan pengadilan atau juga empiris. Ini Bapak kasih contoh adalah penelitian normatif. Nah, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Ini bahasa asingnya. Lihat, selanjutnya tadi yang ditanyakan adalah sifat penelitiannya. Ini adalah sama tadi yang dimaksud Anda, deskriptif, analisis. Tapi harus dibuat, jangan menganda-ganda penelitian deskriptif adalah ini. Jer siapa itu? Buat nih footnote-nya, Jer Saripudin Atswar tahun 1998. Nah, ini sama seperti Rida Fitriani tadi tanyakan, bolehlah Pak ini dia temukan, ada mungkin Bapak suruh hanya mencari buku metode penelitian tahun 1998. Pasti ini dari buku yang terbaru, mengutip dari buku yang lain dari penelitian Saripudin Atswar ini. Selanjutnya tadi urutannya setelah sifat tadi deskriptif, tipe penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, stud approach, di mana itu bisa terjadi kekosongan, kekaburan atau konflik norma di dalam sebuah peristiwa yang diteliti. Ini secara umum bisa saja dicontek. Tipe penelitiannya adalah tipe penelitian pendekatan undang-undang. Ini sudah rumus. Kalau penelitiannya normatif, jenisnya normatif, sifatnya deskriptif analisis atau perspektif analisis, tipe penelitiannya pasti dengan pendekatan undang-undang. Tinggal nantinya untuk mengetahuinya, apakah itu terjadi kekosongan hukum terhadap peristiwa maupun kekaburan atau konflik norma atau disinkronisasi. Selanjutnya inilah jenis bahan hukum tadi yang ditanyakan. Bahan hukum primer ini pasti. Ini kalau sudah angkanya tadi beranak, misalkan tadi ada D, ini lihat tidak ada sangkut pautnya di bawah, dia D hubungannya dengan A, B, C, D, lanjut setelah itu 1. Ini jangan lagi pakai cetak tebal. Yang cetak tebal hanya
bagian pertama D, A, B, C, D yang besar hurufnya. Setelah huruf kapital maka ini ada angka 1. Kalau dia bercabang lagi tadi ada jenis bahan hukum yang terdiri dari primer, sekunder, dan tersier. Itu dibagi lagi ada A kecil. Pasti di sini apapun penelitiannya pasti bahan hukumnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang paling di depan, karena itu adalah konstitusi kita. Makanya Bapak sarankan tadi memuat landasan filosofisnya di latar belakang masalah, karena bahan hukum primernya awalnya konstitusi kita adalah UUD 1945 amandemen keempat. Lalu urutannya jangan sampai salah, peraturan daerah diandak ke atas atau peraturan menteri diandak ke atas daripada undang-undang, salah. Sesuai hierarki, ingat setelah UUD ada TAP MPR. Kalau TAP MPR-nya ada hubungannya dengan penelitiannya dibuat juga. Tapi kalau ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan daerah, ada peraturan presiden, itu disesuaikan dengan hierarki. Di sini ditaruh. Nah, misalkan di sini undang-undang dasar dulu, baru undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada lagi peraturan presiden. Ini sudah benar hierarkinya, karena peraturan pemerintah lebih tinggi daripada peraturan presiden. Nah, sampai ada peraturan menteri. Jangan peraturan menteri di atas peraturan presiden, karena sesuai dengan hierarkinya di jenis bahan hukum ya. Bahan hukum sekunder ini rumusnya taruh saja seperti ini di normatif ya. Terdiri dari literatur, jurnal hukum, hasil penelitian, artikel. Ini secara umum bisa dicontek, nggak jadi masalah. Tersier ini adalah kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan internet. Kalau kalian membuat kamus hukum, buat di sini. Kalau kalian membuat kamus bahasa Indonesia juga buat, tapi kalau tidak ada, langsung aja bahan hukum tersier adalah internet. Dia kebetulan membuat terdiri dari kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia serta internet, ada juga bahannya. Jadi otomatis dibuat di sini ya. Selanjutnya ini pengumpulan bahan hukum. Ini bisa saja dicontek dan supaya tidak mengganggu konsentrasi kalian. Ini tata cara kerjanya saja diuraikan di sini, karena contohnya tinggal dirubah-rubah kalimatnya sedikit. Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam ini adalah dengan melalui studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer yang tadi maupun bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian. Ini adalah tata cara kalian untuk mengumpulkan bahan hukum, pasti tentunya dengan studi kepustakaan. Ya, jadi secara umum bisa saja. Selanjutnya pengolahan dan analisis bahan hukum. Jika sudah dikumpulkan, sudah mendapat kalian seperti ini kan, sudah dapat dia peneliti kepustakaan bahwa bahan hukumnya ini, dan juga bahan hukum sekundernya juga terdiri dari ini sudah dapat juga, tersiernya juga dapat. Dikumpulkan di sini tadi pengumpulan bahan hukumnya, lalu pengolahan dan analisis bahan hukum. Kalian ceritakan sedikit. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Ini biasanya kata-kata ini banyak terdapat di buku-buku dan juga di internet juga ada, tapi jangan sama seperti ini semuanya ya, tergantung sifat penelitian kalian. Kalau deskriptif ya taruhnya deskriptif di sini seperti punya Nanda tadi. Tapi kalau perspektif analisis ya perspektif analisis di sini ya. Oke, itu yang ditanyakan tadi ya. Silakan. Kalau ada yang kurang jelas lagi tadi. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi kah pertanyaan? Jam dulu nah.
Kita sampai jam berapa jadwalnya? 1,5 jam harusnya Pak. Berarti setengah jam lagi ya? Oke Pak, sudah habis juga kami Pak ya mata kuliahnya Pak ya. Oke. Tahu aja. Oke. Adakah lagi yang ditanyakan? Bang Amir tadi kan betakun Pak ya tuh. Diskusi kita. Ya, ya silakan. Pak, izin Pak, ini hanya menegaskan aja Pak. Ya. Yang Bapak sampaikan tadi landasan filosofinya Pak, terkait setiap skripsi pendahuluan berarti acuannya atau aturannya harus dari Undang-Undang 1945 tadi Pak. Ya jelas, karena kita penelitiannya hukum kan. Siapa? Berarti dasar semuanya setiap pendahuluannya tetap wajib, itu wajib Pak ya, wajib dari situ gitu Pak dalam pendahuluan. Kalau masalah wajib tidaknya proporsional ya, proporsionalnya itu nanti tergantung pembimbing nantinya. Tapi kalau pembimbing pasti membaca seperti itu, dia tidak akan merubah. Seperti itu. Ya. Jadi misalkan masalah saya buka ya, misalkan terkait kalian menyusun masalah undang-undang mata kuliah Pemda ya, kalau misalkan masalah ini ya, jangan tapi mengambilnya di undang-undang yang yang tidak berlaku lagi. Itu salah juga landasan filosofisnya ya. Contohnya seperti ini, Amir. Nih. Siap Pak. Lihat di menimbangnya di Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu. Ini adalah landasan yuridis. Bukan landasan filosofisnya ini dia. Pasal 18 ayat 7 Undang-Undang Dasar. Setiap undang-undang pasti dia mempunyai landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan sosiologisnya. Ini pasal 18 ayat 7 ini memerintahkan memang negara itu dibagi menjadi ke daerah. Nah, ini kalau ada yang mengangkat masalah pemerintahan daerah, bisa saja dibuat landasan yuridisnya seperti ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 18 ayat 7 menyebutkan bahwa bla 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 bla. Itu dulu. Itu landasan yuridisnya. Lihat di sini. Inilah landasan filosofisnya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Itu kan yang paling tinggi, kesejahteraan. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kalian mengangkat terkait sumber daya alam, otomatis landasan yuridisnya pasal 33 Undang-Undang Dasar. Lihat di UUPA, kalian mengangkat masalah pertanahan, lihat Undang-Undang UUPA. Kayak gini Bapak berikan ya. Misalkan kali aja yang banyak mengangkat undang-undang pokok agraria sini, lihat ini kelihatan kan? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Nah, bahwa di dalam negara Republik Indonesia yang susunan kehidupannya berakhirnya termasuk perekonomiannya terutama masih bercorak agraris, bumi, air, dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Ini filosofisnya. Kalau kalian mengangkat masalah pertanahan, tapi hilangkan bahwanya ini ya dibuat seperti apalah, dirangkai kalimatnya. Misalkan awalannya negara Republik Indonesia
mempunyai kehidupan susunan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, seperti itu ya. Nah, landasan yuridisnya ada di sini pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ini pas yuridisnya untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaan. Nah, sudah yuridis itu sudah menyenggol masalah tanah. Lalu baru ceritakan permasalahan hukumnya, misalnya sertifikat ganda atau apa. Baru penerbitan sertifikat kan memunculkan juga bahwa UPA ini tidak berdiri sendirian. Ada peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah misalkan. Ada juga tentang pengadaan tanah demi pembangunan. Tapi ceritakan dulu awalnya ini filosofisnya barang satu paragraf. Itu kalau mengangkat masalah tanah, jangan landasan filosofisnya masalah tanah, judulnya apa masalah internet. Nah, itu luput. Jadi perlu diperhatikan pegangannya adalah undang-undang. Oh, kita mengangkat misalkan binomo apa tuh yang sekarang yang uang kripto misalkan yang sekarang anjlok, yang banyak anjlok, yang banyak 0 rupiah lah sekarang, nangis sam. Nah, itu perlindungan itu seperti apa, bagaimana itu, jangan membuat dalam negara Indonesia susunan kehidupan rakyatnya termasuk masih bercorak agraris, itu luput kan. Cari undang-undangnya apa, undang-undang ITE, cari buat hal menimbangnya pasti ada di atasnya tuh undang-undang ITE. Jadi masalah tentang terkait ITE, lihat undang-undang ITE. Atau masalah pornografi, lihat undang-undang pornografinya. Udah tahu kan di sini undang-undang pornografi, undang-undang nomor berapa? Lihat terkait pornografi, misalkan terkait apa, kemarin ada yang mengajukan judul ke tempat Bapak bertitip eksibisi yang paman kocok kah? Adalah ini musim bahari Bapak waktu kuliah, kawanan Bapak yang kos tuh tukutan, soalnya para kos tuh ada gelarannya namanya paman kocok. Jadi kalau melihat jamuran kekawanan yang celana dalam atau kutang, ini mengocok. Nah, itu exhibition kan sekarang, itu ada juga yang mengajukan judulnya. Nah, itu bagaimana, dan sekarang juga masih rame itu. Umumnya itu berarti undang-undangnya pornografi, karena di dalam pornografi masuk porno aksi. Itu kan masuk exhibition, itu masuk ke dalam porno. Apakah porno aksi seperti yang bergojek apa goyang-goyang TikTok itu. Nah, itu undang-undang pornografi. Kalau melalui media elektroniknya berarti ITE-nya. Ada 2 undang-undang itu nanti dibandingkan gitu. Ya silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Siapa? Terima kasih Pak. Ya. Ini Bapak absen ya. Nah, pindah kameranya tutup beratan Nanda Beneron Amir bubukaan. Rida Fitriani, Misrawati. Ada Pak. Jangan siap aja kameranya dibuka. Gigi Pak Ai. Wah, sia-sia Bapak bawa kacamata hanyar. Gigi sakit. Bawa bercabut gigi. Kemarin ada juga yang mengajukan judul perlindungan usaha tukang gigi yang melakukan praktek medis. Bagus judulnya tuh. Bapak pembimbingnya sama Mlon Pak Halim, karena undang-undang kesehatan, Bapak hukum administrasinya. Jadi kayak apa umumnya tukang gigi bisa mencabut gigi ya, misalnya boleh lah. Tukang gigi yang mencabut gigi boleh lah. Jangan lagi sakit. Jadi nyaman punya kamu menjawab Bapak bulikan kita Pak Rima Sari. Hadir Pak. Mana Rima? Ada Pak, baru datang kerja, jadi belum ganti baju. Oh, Rida Fitriani. Belum di jalan Pak. Kira pegawai lapas tuh ya lah semalam lain.
Iya, pegawai lapas Pak Ulun. Lain pegawai lepas lah. Bujur pegawai lapas Pak. Pegawai lepas kah jadi Bapak pegawai lapas? Untuk hari ini pegawai lepas Pak Ulun. Oh iya. Ini kalau lain ya. Tidak ada baju dinas. Peri Burma. Pak Peri Burma Dilaga. Hadir Pak. Ya. Tugas sudah Pak Peri? Belum Pak. Belum. Lagi proses lagi Pak. Lepas mana prosesnya? Triana. Ada Pak. Baru pakai jilbab. Oh, hanya kan jilbab. Bukannya nih bapak panggil. Mendengar paman kocok tadi Pak buahnya tadi. Nah, paman kocok kalau bukaan. Itu masuk eksibisionis kah namanya tuh? Tahu di undang-undang kekerasan seksual tuh? Ini undang-undang kekerasan seksual tuh sudah disahkan nggak? Di beritanya semalam sudah Pak Presiden menandatangani. Belum lah, ada semalam terusannya beritanya. Hah? Belum lah. Ya. Makanya nih, ada yang mengangkat judul RUU PKS. Ini RUU kan sudah undang-undang lah. Camelia Fauzia. Mikrofonnya. Camelia sudah tugas. Tapi belum rampung sampai yang di bawah rumusan masalah kayak itu Pak Ai. Nanti yang turutilah skema yang Bapak berikan tadi tuh. Cuman ulun ini Pak Ai bingung Pak Ai karena kan yang tentang Impres nomor 1 tahun 2021 itu Pak masih baru. Jadi masih belum banyak referensinya Pak Ai maksudnya. Impres itu yang Impres apa? Yang tentang BPJS yang wajib untuk pembeli tanah Pak. Lihat di instruksi presidennya tuh berdasarkan undang-undang apa? Undang-undang di BPJS. Pasti ada tuh. Dia pasti ada. Nah, kayak ini aja ada. Nah, pasal 33 ajarnya. Jadi runutnya tuh karena bawah tuh instruksi presiden tuh. Di atasnya apa? Pasti ada PP-nya. Di atasnya lagi ada undang-undang terkait BPJS-nya. Nah, hanya pas dapat undang-undang itu ketemu landasan filosofisnya. Gitu. Amelia lah. Lihat, jangan melihat di internet. Ya, instruksi presiden jauh bagus judulnya. Ada memprint instruksi presidennya. Di print dulu dibaca. Lihat deh instruksi presiden itu berdasarkan undang-undang kah? Kalau sudah berdasarkan undang-undang langsung, ya lihat di undang-undangnya, di-download juga undang-undangnya. Nah, di undang-undang itu lalu muncul landasan filosofis dan yuridisnya lah. Camelia lah. Jadi untuk itu tugasnya Bapak kembalikan lagi yang belum baiki ulang. Kita sampai bab 1 ini. Ya, silakan. Kalau ada yang bingung boleh jaga lupa takun dengan Bian, Pak. Iya, boleh silakan. Silakan Pak Peri. Lagi aja nanti Pak kalau sebelum proses. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Guntur, Ahmad Rahman, Adnan, Tamara YPS nih siapa? Tamara YPS nih. Tamara. Hah? Polisi kah? Oke. Ya bilang polisi. Maka Siapa Bapak ajar dulu. Poluan. polisi. Yosef and Yosua kayak hadir kamera kada dibuka. Nya lelet Pak, dia dibuka. Iyalah. Siti Nur. Siti Nurhaini. Hadir Pak. Mana kameranya? Jaringannya lelet Pak, wifi di kos. Di kos. Ahmad Rahman.
Agustinus Gabriela. Ini mana Gus? Di Gawian, Pak. Kurang begawi di mana di Gawian? Oh iya. Optik. Hah? Optik. Kacamata, Pak. Oh, kacamata. Oh, mana bapaknya nukar kacamata nah Gus saya. Nah, di mana tuh yang nukar? Mas, Kam. Apa nang kayak nang orang berbaju dokter tuh apa nang di mall tuh baju dokter tuh mana kayak baju dokter tuh Gus. Kira dokter mata asli. Terus saya itu lain lah. Lain dokter mata lah tuh. Mata pian tuh harganya, Pak. Hah? Mata pian berapa aja? Kalau disandakan ya punya pina perlu kok dia udah Agus. Wah, mahal tuh kacamata Bapak tuh. Kenapa mahal? Oh, mahal. Tapi modelnya kayak bapak-bapak. Dasar tuhayo sudah. Misrawati nih, ada pepandir nah, hanya Misrawati pepandir. Bapak tutup nah. Sudah baru lu pandir Pak, kada mahal kada ya lo Pak, tapi larang cuma tepian tuh harganya ya. Lepas kacamata Bandung lagi. Ini kisahnya aja supaya nang kisah dosen juga tuh. Bujur Pak. Ada kacamata kira orang apa ya lah. Bapak, semalam ada semalam live apa tuh mata kuliah semalam tuh kan ulun buka kamera. Habis itu kawan ulun staf di kantor bungasnya aja dosen nikam. Oh, bisa benar Parima Sari ini bisa kawan nggak Rima kalau orang pandir tuh kawan kalian nggak Bujuran Pak. Ambung sekarang Kawan udah ingat Pak Awi. Ada yang belum disebut kah namanya nih? Rizka Nuraprida Santi. Hadir Pak. Hadir terus. Rizka nih di TikTok apa lagi hadir? TikTok apa lagi? Rizka nih. Hadir di TikTok Rizka hadir. Rizka. Aku di absen dulu. Tiap kali buka TikTok Rizka pulang. Hadir. Hai Bapak. Subhanallah. 2019B aja tulisannya, mungkin anak kenal aja tulisannya, mungkin kontakin anak kenalnya. Artis TikTok. Ada bapaknya. Bapak dahi kenal Pak Paujen Raman. Jangan Pak, jangan. Ibu siapa notaris tuh? Bapak setemat lagi pemeriksaan notaris Rizka. Saya sampaikan ke ininya tuh Pak. Ini Rizka. Itu Nini Rizka lah. Iya, Bapak sampaikan Nini Rizka. Mbah. Dia tampilkan pas joget-joget tuh Pak ya. Nah, ini anak buah manajer bernotaris ya Bapak. Wah, Bapak. Siapa lagi belum yang sambat nih? Parima sudah. Guntur. Ya Pak. Kada menyahut tuh Pak Kio Gurugum. Ahmad Rahman. Kuring kalau Pak A, jadi kada mendengar. Iya, harinya stabil banget Pak. Karimata. Tamarani siapa ya? Kan menyahut na Tamarani nah. Hadir. Ya Pak, lagi ajan. Lagi ajan nggak? Lagi ada Pak di sini. Oh, lagi ajan ya. Yalah, salah denger apa? Bapak. Tinggi Pak, karena tapi kedengaran Pak izin. Oh, di Galanggar ke rumah. Parak Pak izin. Di mes Pak, di mes. Oh iya. Sebelahan Pak Padrin nih. Pak Padrin sebelah musola juga nih. Ada tanggaan. Bapak di mes juga, cuma mes Polda, polisi kada, tentara kada. Di mes Bayangkara tuh kah? Tinggi di Bina Brata Pak.
Oh, berarti sama lawan anu lah. Siapa? Meska kah? Mbak Meska senior ulun, Pak. Senior. Ada Hilon Meska lah. Salam Bapak, Pak. Hui, Bapak. Itu anak almarhum Panenggolan. Uhui Bapak. Uhui Bapak, Misrawati. Ajakin sudah nah. Sudah kita mengawani mana perjalanan jadi karyawan lepas di mobil masih mengawani Rida Fitriani sampai ke sudah Rida. Anak shopping Rida. Jauh lagi Pak Ulun dah menghadang Ulun ini malam ya sampai. Iya. Saka Tanjung nih. Ajakin lah. Ada lagi lo pertanyaan tugas digawe ini para 10 menit bujur 10 sebelum Bapak Bari itu tugas sebelum pertemuan ini dimulai. Ini 15 menit kayak apa Bapak meriksa hanya aja dikirim kelentongan HP Bapak tadi mengirim. Ini maksud Bapak sebelum perkuliahan dimulai itu hari Jumat kah dikirim. Jangan 15 menit itu orang hukum aslinya kayak itu memanfaatkan kata-kata yang Bapak ada jelas cocok jadi pengacara. Pastian ya pastian hukum ya ada kepastian hukum. Kita sudah menagih Bang Adnan sudah menagih belum dikirim-kirim. Iya tapi Bapak maklum juga Bang masih suasana kan mudik kan. Iya Bapak gini dikirimi hari ini tuh Bapak periksa juga oleh Bapak boneka menjadi liburan Bapak ada libur belum meriksa. Mimui Misrawati benar ya meriksa ampun Misrawati. Offline Pak bila Pak? Offline boneka ini kelas pagi hanya offline hari Selasa nih nah. Nanti dievaluasi lah misalkan ada klaster di setih nih ada kemungkinan offline juga. Karena keburu kami lulus Pak ya karena sewah turun lagi. Ya makanya jir Bapak kami isi kuesioner ini isi bahasa lagi bahwa hendak berapa ibu hendak offline jadi Bapak mewajibkan ke bidang akademik Bapak nih menyuarakan suara mahasiswa di bidang pemahasiswaannya kewenangan ada tapi ini sudah kan diputuskan yang untuk offline-nya luring kelas pagi sudah full semua hari Selasa nih Lamida kampus jadi menyandar Bapak Tuhan lawan bubuhan mahasiswa kelas pagi Misrawati ya datangnya ke kampus santai Anda hari Yusuf kisah misi KRS kah pada tengah semester dah mau aja 2019 nih ini kan paling senior dah 2018 lulusan dah senior dah boneka ada di angkatan atas misalnya angkatan atas. Nah mudah-mudahan semester akhir yang semester 7 nih kelas kalau untuk ini harapan tipis Bang melainkan untuk kelas A dan B nya tipis tapi kemungkinan nanti di semester 7 Bapak perjuangkan 2019 nih hendak juga terakhir kita PHI juara antar hukum Indonesia itu parah harus lagi ketemu belum kita kumpul-kumpul makan-makan Pak belum realisasi. Iya hanya diskusi kelompok ngolah video harap covid semalam untung sawat kita diskusi kelompok PHI semester 2 nya sawat separuh sudah lebar. Bang Amir mau ada daratan kuliah ada mau keluar Pak ngalih ke Banjar Pak Amir makanya Bapak ini bingung hendak mau offline akan dia jangan Pak online-nya Pak aja ya Pak. Ya Pak izin Pak kayaknya di mahasiswa ini Pak banyak yang ngefans Bapak Pak. Iya bisa benar ulang Bapak Ikat Pak siapa biasa aja fans tuh Bapak gini banyak juga fans kayak Misrawati ini gini Bapak fans juga Bapak fans lancak ya becetan lawan Parimasari ini gini ya juga Bapak
Perimasari ini rasanya bahari namanya tuh lain Perimasari. Nah, di HP bapaknya apa ya? Siapa Pak? Nang kayak bebuhan nang rancak nang nama-nama gaul itu. Amora. Amora tuh siapa? Amora. Perimasari inilah Amora. Ratu Amora kan siapa? Ya, Rima Sari. Kalau Amora. Iyalah. Iya. Hah? Buhan apa tadi Pak? Buhan apa pin namain nama ulun? Bukan nang apa nang rancak nang artis bekaset yang di pasar-pasar bapak rancak mendangar apa mana ya Amora ya banyak yang ngerti iyalah. Pak, pen awet muda Pak ya, apa resepnya Pak? Nah bisa mana ini buhannya ini mambung bapak nih sebenarnya. Banyak yang pada mengumpul tugas, makanya Pak banyak mabok. Baik. Pak biar muda apa gitu. Ada di Ambung kan, tetapi tak baik nilainya kelas semester akhir sudah. Pak, perawatan di mana Pak? Perawatannya bapak MS Glow jauh udah yang lain. Ngeri sekali. Salahnya MS Glow nya ada yang lain bapak. Bapak tahu aja Pak. Ini Pak. Apa? Ada paling kita rawat bapak kalau untuk kulit. Gaya. Madahi bapak Tuhan umur berapa gerang? Awet muda berarti menyemati bapak Tuhan ya. Karena secara tidak langsung lu Pak. Karena misal Penjelasannya pian muda atau tambah muda lagi gitu apa penjelasannya? Rancak kita tahu aja kan Misrawati yang punya Misrawati mencet atau kawan bapak Misrawati. Banyak orang tawa dikira orang gila Pak. Kada ya menyenang ketawa, kada ada alasan ketawa itu orang gila namanya. Nanda ini sudah berbini lah Nan. Belum bayar lagi nah. Cari dulu Pak. Iya lah, mungkin bapak takon ini berbiniannya pakai neta singgung, bapak nak dilakukan aja, mau berbiniannya bapak takon ini sudah berbini kan baru. Ada nung enak kali, ya. Adakah lagi yang ditanyakan Misrawati? Amora bang, adakah ditanyakan Amora? Sudahkah? Itu KRS ingati jangan sampai kada mengumpul. Lawan punya sudah semester akhirnya lihati uang gedung dicek sambil karena takajutnya hendak sidang belum bayar sama sekali kayaknya. Oke, siapa? Ini yang wajibnya bapak bedahi belum wajibnya. Nah, sedikit lagi yang wajibnya tuh uang SPP lihat sambil dicek juga. Jangan lagi titip-titip pada orang pada siapa ada aja sistem PPOB. Sistem PPOB itu mbak kamunya bisi bang Kalsel kawa langsung lewat HP kamunya kadeda ke Bang Kalsel cabang mana lah jangan Bang Kalteng nandai Kalteng ada kawa ya itu kan malam betakun dulu lo kayak Bang Kalteng ada kawa aja percuma aja kawa Bang Kalteng mau ke Bang Kalteng baik sekalian ke kampus boleh lihat ya jadi lihati uang gedung 2.500.000 ingat itu yang bayar hanya 500 itu udah double kan lawan 2 juta malah salah bayar dulu awalnya malah uang gedung uang gedung lunas lagi kan salah minta formulir Pak. Perhatikan juga itu salah ya nak sebenarnya uang gedung tuh kalau dicicil 500 tapi punya bukan dikabarkan cicil tertumpuk kayaknya jadinya 2 juta bayar uang ujian sidang skripsi 2 juta anak sidang 2 juta batu bayar yudisium wisuda 2 juta menyangka ada kenaikan lah yudisium jumlah itu Bang Pak jumlah SKS kan ada batasnya loh Pak kami ini belum sampai Pak tapi amun ini yang kami ambil ini tuntung sampai Bang Pak 100 pengajuan tuh Pak 120 Pak sampai lah tapi amunnya yang 3 bulan yang ini Pak yang berjalan ini lebih Bang Pak lebih lah. Nah sudah. Berapa jam malah? Ini kan belum selesai ini bisa berjalan nih. Ada Bapak. Oke, ini kayak Pak bimbingan panjang. Kada begasakan gitu nah.
Ini kasihan dosen membimbing mengoreksi apaan. Nang tukang gawe kasihan juga mau upahakan. Ya lah, yang mau upahakan juga belarang ya nah, larang harganya sisa seminggu upahakan 10 juta juga paksa saya dihapun nih. Ada kalingnya Pak. Ya lah Miss Rawati. Pak, berapa Pak upahnya Pak mau olah skripsi? Kenapa? Standarnya Standar ngolah skripsi itu tergantung penawaran lawan orang-orang nang kawaman ngolah aja. Ngolah Bapak menawarkan Bapak. Kalau ada infonya Pak. Jangan, ini forum resmi nih di sini. Intern bersama aja tuh. Karena dia pada Maksudnya ini Pak. Kalau ada jalannya mungkin Pak. Oh, pada laundry dia tuh nah, laundry Fitrian itu nah kalau jalannya. Raja mah bisa orang, Pak Ai. Nah, Ridani tadi betapun kereda aja. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, itu menanyakan itu di luar forumnya nak. Forum kerukunan umat beragama aja itu jangan di mata kuliah metode penelitian hukum. Pas Bang, kita Bang atur Bang. Ada lagi kah yang ditanyakan? Ada kan Mas ya? Oh Miss Rawati buka benar kamera dah Mbah Bapak suruh tadi pas pelajaran pas ngobrolnya ketujuh ngobrol soalnya Miss Rawati ini Mbah nang biasa tadi ditutup kameranya. Hah? Nah Miss Rawati goreng. Kalau pandar beliuran mau enggak? Lah, Bapak tunggu tugasnya. Ini Bapak sudah berikan kisi-kisinya, dikerjakan dulu seadanya ya. Oke. Ya dikumpul. Ya kayak nanti kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Pak Lah. Yuk, salam. Oke. Sampai bawa kacamata Bapak. Salam sehat Pak. Terima kasih Pak. Salam sehat. Salam sehat Pak. Yuk. Terima kasih Pak. Sama-sama.